Kemudian yang di titik B itu tidak ada kapal pesiarnya di bagian atas. Nah, lantas tekanannya di titik A nih gimana nih? Apakah pilihannya ada ya di apa? Di pooling ini aku launching lagi. Perbandingan tekanan pada dasar lautan antara titik A dan titik B yang mana? Silahkan dipilih sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Oke, sambil kita tunggu yang lainnya untuk menjawab.
Oke, sudah menjawab, cukup banyak yang menjawab. Aku end polling. Nah, pilihan jawabannya di sini adalah PA lebih besar daripada PB. Ini PB itu sekitar 41%, karena di atas A itu ada kapal pesiar gitu ya, kapal pesiar besar. PA sama dengan PB ini adalah 43%. PA kurang dari PB ini adalah 11%. Kemudian tidak bisa ditentukan, ini yang memilih ada 5%. Nah, coba kita analisis ya. PA lebih besar daripada PB karena ada kapal pesiar Pak di atasnya. Ini kan masanya besar sekali untuk kapal pesiar. Beberapa ton, dan tekanan di A tentu lebih besar dari tekanan di B. Itu mungkin logikanya ya untuk yang ini. Nah, PA sama dengan PB karena permukaan airnya sama Pak. Nih, berarti kedalamannya juga sama. Nah, kalau kalian menghafal rumusnya, ingat tekanan di A itu adalah tekanan atmosfer ditambahkan rho G A. Nih, kalau hanya sama, berarti tekanannya sama. Gitu ya. Ini yang berpikir PA lebih kecil daripada PB, oh mungkin karena ada bagian kapal yang agak menjorok ke bawah gitu ya. Sehingga airnya kan tidak sampai di atas sama, tidak sejajar, sehingga airnya sampai sini. Sehingga PA kurang dari PB. Yang tidak dapat ditentukan karena masa kapalnya tadi nih nggak bisa diketahui. Gitu. Nah, yang benar yang mana? Kalau kalian hanya mengikuti rumus saja itu udah benar nih. Jadi kalau hanya ingat rumus ini, kalian perhatikan permukaannya, kedalamannya A dan B sama. Berarti jawaban yang benar adalah PA sama dengan PB. Nah, jangan lupa ketika kapal pesiar ini ada di laut, maka dia sebenarnya menaikkan tinggi dari permukaan laut gitu ya. Sehingga tingginya berubah. Yang B, kalau nggak ada kapal pesiar mungkin ketinggiannya hanya segini gitu. Tapi kalau ada kapal pesiar tinggiannya lebih tinggi. Ya walaupun kalau di laut kan nggak akan kelihatan perubahan ketinggiannya. Tapi kalau di gelas misalnya kalian celupkan benda maka airnya akan lebih tinggi. Nah, itu menyebabkan tekanan di B juga lebih besar akibat ada kapal pesiar sehingga sama dengan tekanan di A. Jadi jawaban yang benar adalah ini. PA sama dengan PB. Kalau nggak mengerti logikanya, ikuti rumusnya aja bahwa tekanan di dalam fluida adalah bergantung pada tekanan atmosfer yang itu konstan ya, 1 atmosfer, 1 atm, dan ketinggian atau kedalaman titik yang ditanyakan. Dari apa kedalamannya? Jangan lupa dari permukaan air yang teratas gitu ya. Nah, soal selanjutnya ada 3 kotak. Ini terbuat dari bahan, massa jenisnya berbeda. Cuma nggak diberitahu ya massa jenisnya berapa. Kotak mana yang memiliki massa jenis paling besar? Kalian perhatikan kotak ini dimensinya beda ya. A kotak kecil, B cukup besar nih. Yang C malah vertikal. Lebih persegi panjang gitu ya. Kalau kalian perhatikan pula yang terendam di dalam air ini juga beda-beda. Nah, silahkan dianalisis. Mungkin kalian sudah nonton video LMS-nya, mungkin ada yang sudah belajar. Coba terapkan hukum Archimedes nih di sini. Kotak yang memiliki massa jenis paling besar itu yang mana? Pakai rumus kah? Silahkan kalau mau dihitung. Nanti kita bahas juga. Kalau mau perkiraan menurut pendapat kalian. Ini sudah aku launching. Poolingnya silahkan dipilih kotak yang memiliki massa jenis paling besar.
Apakah A, B, atau C? Dan dimensinya berbeda, terendamnya di dalam air juga berbeda gitu ya. Silahkan dipilih sesuai hasil analisis kalian masing-masing, mana yang memiliki massa jenis paling besar gitu ya. Jenis itu rapat massa. Untuk memilih
Oke, sudah terkumpul cukup banyak yang menjawab. Kita tunggu sampai 90% tapi ya, yang lainnya. Oke, cukup. Aku end pollingnya. Nah, aku tuliskan dulu ya. Ini hasilnya yang memilih A 18%, yang memilih B 57%, paling banyak ya. Karena B paling besar nih kayaknya bentuknya. Yang memilih C 25%. Oke, mari kita bahas prinsipnya. Aku download hasilnya ya. Oke. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal, ini tidak lain dari prinsip Archimedes yang biasanya terkenal nih ceritanya. Bapak Archimedes menemukan ini saat berendam di bak mandi, kemudian dia kaget karena tiba-tiba paham gitu ya, sambil mikir paham, terus dia lari keluar dengan tanpa pakaian. Ceritanya gitu, Bapak Archimedes. Dia dapat tugas dari raja waktu itu untuk menentukan satu bahan itu emas atau bukan. Nah, kalau bukan emas kan massa jenisnya berbeda karena emas itu cukup berat gitu ya dibandingkan bahan yang lain. Sehingga Pak Archimedes berpikir dapat solusinya dari bagaimana benda tersebut terendam di dalam air. Itu ceritanya kayak gitu. Nah, prinsipnya kemudian dikenal dengan prinsip Archimedes, yaitu bahwa jumlah, ini kalau dijadikan kalimat ya, jumlah air yang keluar, katakanlah gitu, atau dipindahkan oleh suatu objek besarnya, besar jumlah airnya, itu dihitung dari ini, bahwa massa air yang keluar atau fluida ya, massa fluida sama aja, massa air yang keluar itu sama dengan massa objek yang tenggelam. Ini aku tambahin massa air yang keluar. Massa air yang keluar itu sama dengan massa objek yang tenggelam. Misal kita punya gelas full air kayak gini ya. Gelasnya full dengan air, katakanlah seperti itu. Ini kalau kalian jatuhkan kelereng misalnya ke dalam air ini, maka airnya tentu melimpas keluar. Nah, inilah yang dimaksud massa air yang keluar. Berapa jumlah massa air yang keluar, itu sama dengan massa objek yang tenggelam. Tentu kalau kelereng kita tahu pasti dia tenggelam semuanya kan di dalam gelasnya ini. Tapi kalau bendanya bukan kelereng, balok misalnya, bisa jadi dia hanya setengah terendam. Nah, kasusnya yang ada di gambar ini, kalian lihat itu ada yang setengah terendam gitu ya. Tidak ada yang penuh tenggelamnya. Coba kalau kita analisis lagi di sini. Nah, massa air yang keluar sama dengan massa objek yang tenggelam. Nah, jangan lupa di sini kan tidak diberitahu massa. Justru kita bisa menghitungnya hanya dari, jangan lupa rumus dari massa jenis itu adalah massa per volume. Sehingga massa air ini adalah massa jenis dikalikan volume.
Nih. Tentu ini berbeda ya, ini massa air yang keluar atau fluida, ini massa objeknya. Berarti kalau kita tulis ini massa air, ini massa dari objek yang tenggelam. Nah, tentu objek yang tenggelam tidak sama ya. Kalian lihat antara yang A yang tenggelam segini, yang B lihat tenggelamnya segini, yang C tenggelamnya segini nih. Ini kalau kalian perkirakan sebenarnya bisa dilihat dari sini ya. Yang tenggelam paling banyak dibandingkan bentuk dibandingkan yang tidak tenggelam itu yang mana? Ini kalian lihat ini parowan kalau yang C ini 50% mengapung nih ya. 50% tenggelam. Katakanlah seperti itu ya. Kalau ini katakanlah 60% mengapung, ini 40% tenggelam. Kalau yang A ini malah lebih parah ini. Ini cuma 20% katakanlah yang mengapung, 80%-nya tenggelam. Dari sini saja kalian sudah bisa beranalogi ya, tapi kita teruskan dulu persamaannya. Gitu. Ini kalau ditanya yang tenggelam masa jenis objek ya, berarti yang ditanya itu yang ini nih sebenarnya. Ini bagaimana? Coba aja rumusnya kita balik ya. Massa jenis objek jadinya adalah massa jenis air, ini sama massa jenis airnya semua, yaitu 1000 kg per meter kubik ya, dikalikan VA dibagi V0. Jadi hanya berdasarkan rasio dari volume yang tenggelam dan volume objeknya. Jadi volume dari air yang keluar dengan volume dari objek yang tenggelam. Massa objek yang tenggelam. Ini volumenya berarti. Berarti yang tenggelam itu kan yang ini nih. Nih. Volume objek yang tenggelam. Atau aku tuliskan VO tenggelam. PA adalah volume air yang dipindahkan. PA, volume air PA yang keluar atau dipindahkan gitu ya. Rasio antara volume air keluar dan volume objek yang tenggelam. Nah, dari sini kalian bisa hitung rho nolnya atau massa jenis dari objeknya adalah ditentukan dari rasio kedua besaran ini. Nah, kalau dilihat di sini antara yang tenggelam tentu yang paling besar adalah yang bagian A. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa jawaban yang benar itu adalah rho A itu yang paling tinggi nilai massa jenisnya dibandingkan rho C. Ini rho C yang bagian ini ya. Ini yang C, ini yang B, ini yang A. Rho C dan lebih besar pula daripada rho B. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini. Aku buka link ininya ya, link karena agak unik ini. Link Google Form-nya sebentar.
Nah, silahkan diklik di kolom chat. Nah, itu ada link Google Form. Nah, tuliskan apa yang belum kalian pahami dari konsep yang tadi barusan. Atau kalau sudah paham, cukup jawab sudah paham gitu ya. Silahkan diklik di kolom chat. Tunggu beberapa pertanyaan terkait dengan konsep tadi. Oke, sudah ada beberapa yang masuk, sudah cukup paham. Untuk bentuk bendanya tidak berpengaruh. Bentuk bendanya tidak berpengaruh ya, hanya volumenya saja. Jadi kalau bendanya kotak, kalian hitung rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau bendanya bola, kalian hitung volume bola 4/3 PR pangkat 3. Nah, sedikit penyesuaian bahwa P air yang keluar ini adalah P yang terendam. Ini agak keliru tadi ya. Kalau ini P air itu adalah P yang terendam. Nah, ini sudah benar memang dia P yang terendam. Bahwa jumlah air yang keluar tentu itu adalah dari volume balok yang terendam. Maksudnya kayak gitu ya. P terendam. Sementara VO ini atau objeknya ini bukan V objek yang tenggelam, tetapi V objek keseluruhan gitu ya. V objek total. Jadi kalau V objek totalnya tentu yang volume baloknya seluruhnya. Karena di sini apa namanya V objek. Oke, jadi kalian lihat dari volume yang tenggelam. Nah, sekarang kita lanjut nih ke soal berikutnya. Ketiga balok berikut memiliki volume yang sama. Nah, volumenya nggak beda ya, volumenya sama gitu. Balok manakah yang mengalami gaya apung paling besar? Tapi di sini bukan masalah massa lagi ya yang dipindahkan, tetapi gaya apungnya. Jadi bahasa Inggrisnya buoyant force. Jadi yang paling besar yang mana? Apakah kotak A, B, ataupun kotak C? Oke, ini pemahaman yang nomor 5, launch. Silahkan dipilih balok dengan gaya apung yang paling besar yang mana? Apakah A, B, C, atau pilihan tidak ada gitu ya.
Baik, sudah cukup ya jawabannya, aku tutup pollingnya. Nah, kita lihat jawaban teman kalian. Jawaban kalian semua ya untuk yang 50, yang A, balok A itu 56. 50 hilang. Ya, kelihatan. Bleach. Nah, hapus dulu ini. Oke, untuk balok A 56% yang memilih jawaban itu, balok B 23%, makin sedikit ya. Balok C 13%, lebih sedikit lagi ya karena dia paling dalam nih ceritanya kayaknya. Atau semua sama. Itu yang memilih 8%. Nah, coba kita analisis prinsipnya. Gaya apung itu kan gaya yang arahnya ke atas gitu ya. Kalau kita gambarkan di dalam ini, gaya apung boleh digambar seperti ini ya. Arahnya ke atas memang. Ini kalau kalian gambar diagram gaya, tentu gaya apung itu digambar seperti ini. Ini gaya apung. Ini ada gaya berat dari bendanya ya. Massa kali percepatan gravitasi. Nah, besarnya gaya apung itu adalah sesuai dengan berat dari air yang dipindahkan atau yang dikeluarkan. Jadi, besarnya gaya apung, ini kalau ditulis dalam bentuk kalimat, besarnya gaya apung itu sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan atau yang keluar gitu ya. Ini karena nggak penuh baknya, tentu dia nggak sampai keluar ya fluidanya. Tetapi yang dipindahkan adalah sesuai dengan volume dari kotak ini. Tentu beratnya adalah massa jenis air ini rho dikalikan dengan volume. Ini adalah massa ya. Ini kalikan G berarti beratnya, kalau aku tulis beratnya itu adalah rho VG, percepatan gravitasi. Nah, V di sini adalah volume air yang dipindahkan, yaitu persis sesuai dengan volume dari kotaknya. Jangan lupa, ini lihat kalimatnya ketiga balok memiliki volume yang sama. Nah, karena volumenya sama, beratnya sama semua. Berat air yang dipindahkan ya, berat fluida yang dipindahkan. Karena beratnya sama, tentu gaya apungnya sama semua besarnya. Jadi ini gaya apung ini besarnya sama semuanya. Jadi jawaban yang benar yang 8% ini ya. Ini hanya 3 orang yang menjawab. Nah, aku nggak tahu benar paham sesuai analisa kayak gini ataukah tadi coba-coba aja jawab sama. Tapi ini benar nih jawabannya. Jadi bukan dilihat dari posisi bendanya ya, karena yang ditanyakan bukan tekanan. Kalau tekanan, ya posisi bendanya di mana. Tapi gaya apung. Nah, gaya apung dihitung dari berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida dihitung dari mana? Massa kali percepatan gravitasi. Massa dihitung dari mana? Massa jenis airnya dikalikan volume dari baloknya. Nah, ternyata volume baloknya sama semua. Berarti beratnya juga sama semua. Kalau beratnya sama semua, berarti gaya apungnya semuanya sama. Dan itu bisa terjadi ya kayak gini. Kapal selam itu kan volumenya sama tuh. Beratnya ya sama. Orangnya nggak nambah kan di dalam air. Tapi kapal selam bisa naik turun. Nah, sama aja dengan ini. Gaya apungnya pasti sama, tetapi dia tetap bisa naik turun kapal selam. Caranya dengan bagaimana?
kalau kapal selam masukin air ke dalam kapalnya, dia akan tenggelam. Tapi kalau kapal selam keluarkan air dari kapalnya, dipompa keluar gitu ya, vakum di dalamnya sini, itu dia akan mengapung sehingga bisa muncul di permukaan kapal selam. Jadi ini prinsip kapal selam ya kayak gini gitu ya. Volumenya kapal selam tidak berubah, massa orang di dalamnya nggak berubah, tapi dengan memompa air keluar dan masuk, kapal selam bisa naik dan turun. Oke, ini soal-soal yang memerlukan pemahaman yang benar, tidak bisa menghitung rumus saja gitu ya. Walaupun tadi juga kalau kalian pakai rumus sebenarnya bisa ketahuan mana yang benar, mana yang keliru. Oke, nah sekarang kita masuk di pembahasan soal yang esai, tapi ini soalnya sederhana ya, tidak ada tingkat kesulitan tertentu. Di sini soal yang pertama, titik terdalam di lautan itu 11 km. Jadi dasarnya adalah 11 km dari permukaan air laut. Nah, kalau dasarnya adalah 11 km dari permukaan air laut, maka hitunglah tekanan pada kedalaman tersebut. Ini rumus yang paling awal tadi ya, bahwa tekanan di satu titik itu adalah tekanan atmosfer ditambah rho G kedalamannya. Ini bisa H, bisa D, bisa Y ya, sama aja. Maksudnya ini adalah kedalaman. Nah, jangan lupa di sini ada beberapa konstanta ya. P0 ini adalah tekanan atmosfer di permukaan laut. Tentu kalau P0 nilainya konstan ya. Biasanya dituliskan dalam Pascal, bisa jadi 1013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Juga ada konstanta G 9,8 meter per second kuadrat. Gitu ya. Rho, nah ini konstanta juga. Rho-nya siapa? Ini adalah massa jenis dari fluida yang dibicarakan. Karena laut berarti massa jenis dari air laut ya. Air laut. Ini bisa diberitahu di soal atau kalian lihat di tabel konstanta. Massa jenis air laut itu cuma beda dikit sama massa jenis air, yaitu 1030 kg per meter kubik. Nah, kalau massa jenis air berapa? Gampang diingat ya, massa jenis air biasa ya, water bahasa Inggrisnya, itu 1000 kg per meter kubik. Atau setiap kalian bikin bak air, panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, maka isi airnya itu masanya adalah 1 ton atau 1000 kg. Nah, air laut sedikit lebih berat, 1030 kg per meter kubik. Ini pula kenapa alasannya es itu mengapung di permukaan air laut. Karena apa namanya? Dia masih jenisnya lebih ringan sebenarnya. Es itu kan terbuat dari air tawar. Sementara air laut, air yang garam. Nah, tinggal kedalaman 11 km. Jadikan saja 11.000 meter. Udah, kalau kalian masukkan semua, ini dapat satu nilai. Misal, ini kalau benar yang hitungnya 1, ini bukan 1013 ya, tapi ini 1,013. Ini 1, hasilnya 1113 kali 10 pangkat 8 Pascal. Bisa diubah ke atmosfer ya. Bisa ditanya atmosfer, tapi satuan yang dipakai biasanya adalah Pascal. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah tentang hidrolik ini. Ini pertanyaan standar ya. Kalau biasanya berkaitan dengan hidrolik, maka ada piston yang ditekan di sisi kiri, kemudian besarnya di sisi kanan berapa ya kayak gitu. Jadi harusnya sih kalian tidak ada problem lagi untuk soal yang seperti ini. Nah, ini contohnya adalah satu piston hidrolik, satu sisi diameternya 2 cm, sisi yang lain itu diameternya 8 cm. Jadi ada perbedaan ya diameternya. Kalau kalian punya hidrolik di mobil,
itu kelihatan beda juga ya. Sisi yang ditekan kecil aja, sisi yang naikin bodinya mobil ke atas itu cukup besar diameternya, tapi nggak besar banget biasanya. Ya ada perbedaan lah diameter dari keduanya hidrolik itu. Nah ini perbedaannya cukup besar, 2 dan 8 cm. Nah kalau kita ingin menaikkan mobilnya, katakanlah mobil ini ya 20 cm, maka piston dengan yang kecil itu harus ditekan seberapa jauh. Jadi ada ada perbedaan ya, tentu tingginya nggak perlu 20 cm, nggak perlu 20 cm tinggi yang piston di kecil ini. Nah ini hidrolik ini bisa bekerja karena asumsi awal kita bahwa fluida yang dimaksud biasanya oli ya, di dalam itu dalamnya adalah oli. Ini istilah bahasa Inggrisnya incompressible. Ini ditekan bagaimanapun juga wattnya, oli ini nggak akan berubah volumenya atau delta V-nya 0, perubahan volume ya. Makanya dia dipakai di dalam piston, di dalam hidrolik. Contoh aplikasi lain oli ini adalah kalau ada crane atau mobil pengangkat batuan dan seterusnya ya, itu selalu ada pistonnya di lengan-lengannya. Nah itu isinya cairan oli ini. Jadi dari mesinnya olinya ditekan berapa, nanti crane-nya bisa mengangkat lengannya. Sama aja prinsipnya adalah prinsip ini. Nah perhitungannya bagaimana? Kita gunakan prinsip dasar ya, karena tidak bisa berubah volumenya, maka harusnya dua sisi itu perubahan volumenya sama. Jadi kalau sisi yang diameter kecil kita beri nama 1, berarti volumenya adalah luasan dikalikan perubahan tinggi piston ya. Ini kalau kita gambar, misalnya ini adalah piston yang sisi kecil, kemudian ini ada piston yang sisi cukup besar ya. Ini ada perubahan segini, misalnya ini pistonnya, ini yang cukup besar agak ke atas, katakanlah gitu ya. Ini posisi awal di sini, ini posisi yang sebelumnya di sini. Gitu. Nah di sini ada perubahan, ada D1, di sini ada D2. Nah perubahan ini bagaimana nih lebarnya? Ya, aku tuliskan di atas, ini adalah A1, yang di sini adalah A2. Nah, berarti kalau dia tidak bisa ditekan, incompressible, bahasa Inggrisnya perubahan volumenya 0, tidak bisa berubah ya, volumenya harus sama gitu ya. Berarti volume di sisi 1, volume di sisi 1 sama dengan volume di sisi 2, gitu, perubahan volumenya ya. Atau volume ini bergesernya. Nah, volume bergesernya adalah luasan A1 dikalikan D1 sama dengan luasan A2 dikalikan D2. Nah, yang namanya luasan tentu dihitung kalau ini lingkaran ya. Ini asumsinya lingkaran karena disebutkan diameter. Berarti pi R1 kuadrat, pi R kuadrat ya, D1 sama dengan pi R2 kuadrat D2. Jadi Pi-nya sama 3,14. Kalau yang ditanya adalah D1 ya, bergeser sejauh berapa? Berarti D1 adalah R2 dibagi R1 kuadrat kalikan D2. Gitu. Nah D2 diketahui tadi nilainya adalah 20 cm. R2-nya diketahui 8, bukan 8 ya, setengah dari 8, yaitu 4. Sementara R1-nya adalah setengah dari 2 ya, 1. Ini kalau kita tulis R2 adalah setengah dari 8, setengah dari diameter ya, 4 cm. R1-nya adalah setengah dari 2, yaitu 2 cm. Satuannya nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa. Toh di sini dia dibagi kan, R2 dibagi R1. Berarti 4 dikalikan 20 cm. 20 cm. Nah, kalian ketemu di sini.
Oh, jangan lupa ini dikuadratkan. Berarti ini ada 16 kali 20 cm. Ini kalau dijadikan meter 0,2 ya. Ini hasilnya adalah 3,2 meter. Kalau benar menghitungnya. Oke, jadi cukup sejauh apa di sini? Yang gede hanya naik 20 cm, yang kecil harus naik 3,2 meter. Jadi cukup panjang ya, cukup jauh. Makanya kalau kita gunakan pompa hidrolik untuk mengangkat mobil yang masanya cukup besar itu harus berkali-kali ditekan ke bawah. Ini soal yang hidrolik. Sekarang kita lanjutkan ini, sebuah balok berukuran panjang lebar tinggi. Berarti sudah diberitahu ya panjang lebar tingginya berapa di sini. Mengapung di permukaan air. Nah, kalau sudah dibilang mengapung, berarti ada bagian yang tenggelam, ada bagian yang tidak, ada bagian yang terendam, ada bagian yang tidak. Sisi terpanjangnya berdiri tegak dan muncul sejauh 2 cm di atas air. Udah diberitahu nih. Sisi terpanjang itu yang mana? Tentu yang 6 cm ya. Jadi kalau di sini katakanlah kita punya balok panjangnya 2 cm, 2 cm gitu ya, 6 cm ke atas. Nah, ini sisi yang panjangnya 6 cm, 6 cm. Kayak gini nih. Sisi terpanjang berdiri tegak dan muncul sejauh 2 cm di atas air. Berarti katakanlah segini ya airnya. Ini permukaan airnya gitu ya. Ini 2 cm aja yang keluar. Di bawahnya ada 4 cm yang tenggelam. Nah, hitunglah massa jenis balok. Nah, ini ya sama aja dengan soal yang tadi ya. Tidak berbeda dengan soal yang di atas, cuma di sini itu disuruh menghitung massa jenis baloknya. Nah, kalau demikian massa jenis baloknya kita bisa hitung dari mana caranya. Pertama, kita harus tahu bahwa balok ini sesungguhnya berada dalam kesetimbangan, yaitu apa? Gaya yang bekerjanya sama dengannya 0. Emang gaya yang bekerja apa aja? Nah, kita gambar diagram gayanya. Gaya yang bekerja tentu ada gaya gravitasi, berat ya, gaya berat nih. Dan satu lagi adalah gaya apung. Ada 2 gaya saja kan yang bekerja. Gaya normal tidak ada di sini, hanya ada 2 gaya yang bekerja. Nah, ini kalau kita gunakan hukum Newton, sigma Fy, karena dia diam ya, nggak bergerak naik turun bergetar gitu, maka sama dengan 0. Percepatannya kan 0. Yaitu gaya apung dikurangi gaya gravitasi sama dengan 0, atau dengan kata lain gaya apung itu sendiri sama dengan gaya gravitasi. Tapi yang ditanyakan masih jenis, jadi belum selesai ini. F apung sama dengan F gravitasi. Nah, gaya apung ini besarnya adalah berapa? Besarnya adalah sebesar dari air yang dipindahkan, yaitu volume air yang dipindahkan. Nah, volume air yang dipindahkan kan cukup yang tenggelam saja. Jadi besarnya gaya apung itu adalah sebesar massa air yang dipindahkan. Nah, massa air yang dipindahkan itu kalau dituliskan di sini, massa air yang dipindahkan, air yang pindah gitu ya, biar ingat aja nih. Massa air yang pindah itu bisa dihitung dari rho massa jenis air ya, rho air gitu, dikalikan volume dari air yang dipindahkan. Nah, volume dari air yang dipindahkan ya tidak lain, ini perkalian volume dari baloknya ini ya.
Rho air adalah 1000. Jangan lupa volume air ini adalah 2 kali 2 kali 4, tapi ini sentimeter kubik ya, 2 kali 2, 4 kali 4, 16, berarti ini kali 16 sentimeter kubik dijadikan meter kubik. Nah, meter di sini kan sentimeter kan 2 kali itu, berarti kali 10 pangkat min 6. Ini baru meter kubik gitu ya. Berarti massa air itu adalah 0,016. Ini 10 min 6 kalikan 1000 kan 10 min 3. 10 min 3 kalikan 16, 0,016. Ini adalah satuannya kilogram. Nah, massa air yang pindah, gaya apung bagaimana? Gaya apung itu adalah sama dengan beratnya ya. Sama dengan W, berat dari air yang pindah. Berat dari air yang pindah itu adalah massa air yang pindah dikalikan percepatan gravitasi. Oke. Nah, percepatan gravitasi dulu ini kita kasih space dulu. Space ke bawah. Nah, massa air yang pindah kali percepatan 0,016 dikalikan 9,8. 9,8 meter per detik kuadrat. Ini adalah besarnya gaya apung. Nah, gaya ini besar apung ya, ini nanti dihitung. Nah, sekarang gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut itu adalah tentu massa dari bendanya, katakanlah mg aja ya biar enak, dikalikan percepatan gravitasi. Nah, massa dari bendanya tentu adalah massa jenis dari bendanya dikalikan volume total dari objek tersebut, baru dikalikan percepatan gravitasi. Nah, volume massa jenis ini kan yang kita cari. Nah, jangan lupa Fg itu adalah sama dengan FAP ya, nilai FAP ini. Ini kalau kita hitung, biar dijadikan angka dulu, 0,016. Sebentar, kalkulator. 0,016 dikalikan 9,8. Ini nilainya adalah 0,157. Cukup 3 angka aja yang kita pakai. 2 angka boleh sih, sebenarnya 2 angka lebih tepatnya. 0,16 karena tadi kita pakai 2 digit ya di sini. 0,16 ini adalah Newton satuannya. Nah, di sini kita bisa tahu rho G itu didapat dengan cara bagaimana ini. Kita balikan massa jenis yang ditanyakan ya. Ya kan, yang ditanyakan tadi adalah massa jenis balok. Rho G bisa diketahui dari Fg dibagi volume dari baloknya ini ya, dikalikan percepatan gravitasi. Sebenarnya bisa dicoret ya tadi kalau nggak perlu dihitung. Tapi biar aja 0,16 gaya gravitasi, ingat gaya gravitasi sama dengan gaya apung ya. Dibagi volume dari balok totalnya, yaitu 2 kali 2, 4 kali 6, 24, 24 kali 10 pangkat, jangan lupa itu sentimeter ya, 10 pangkat min 6 berarti meter kubik, ini dikalikan 9,8. Nah, inilah massa jenis dari baloknya tersebut. Jadi aku nggak kasih rumus jadi ya, cuma analogi aja, logika biar kalian memahami alur berpikirnya seperti apa. Mungkin kalau rumus jadi ada di buku, tapi kalau soalnya diubah akan kesulitan nanti memahaminya. Oke, sampai sini ada mungkin perlu Google Form ya, kayaknya agak rumit mungkin. Ada pertanyaan dulu, aku buatkan Google Form-nya.
silahkan di kolom chat lagi ada link yang baru untuk Google Form, silahkan diklik link tersebut. Dikasih masukan kalian tingkat pemahamannya bagaimana dan yang ingin ditanyakan apa. Silahkan di kolom chat diklik saja, linknya diisi. Kita tunggu sebentar, teman-teman isi. Ini kalau dihitung angkanya berarti 0,16 dibagi 24 dibagi 9,8 dikalikan 10 pangkat 6 seperti itu. Berarti massa jenisnya adalah 680. Ini aku genapkan aja ya, 680 kg per meter kubik. Nah, wajar dia mengapung ya, karena air sendiri, massa jenis air, ini air pada 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau massa jenisnya kurang dari massa jenis air, maka dia mengapung 680 kg per meter kubik. Silahkan sambil diisi, ada pertanyaan. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Cukup paham? Kepanjangan FG gaya gravitasi. Makanya aku simbolkan G ya. Gaya gravitasinya siapa? Gaya gravitasi dari baloknya. FG. Ya, tulis ini deh, gaya gravitasi yang bekerja pada balok. Kita pakai simbol G ya untuk gaya yang untuk yang pada balok gitu. Ini kita tulisin tadi dengan simbol G supaya gampang aja. Sudah cukup paham, aman ya. Nanti bisa diulang di rekamannya. Jadi kita lanjut ke soal yang terakhir kalau begitu. Nah, soal terakhir juga tidak sulit. Ini adalah soal gabungan dikit aja tapi gabungannya terkait dengan tegangan tali. Kalau kita punya balok yang direndamkan dalam satu fluida, di sini bukan air lagi ya, tetapi alkohol. Kemudian baloknya digantung pada sebuah tali. Hitunglah tegangan talinya kalau seluruh baloknya itu tenggelam di dalam fluida tadi. Nah, di sini massa jenis dari etil alkohol, massa jenis aluminium. Aluminium diberitahu 2.700 kg per meter kubik. Tentu ini lebih besar dari air ya. Jadi kalau aluminium balok itu dilemparkan ke air ya tentu tenggelam karena massa jenisnya lebih besar daripada air. Tapi kalau aluminium dilubangin tengahnya tentu tidak bisa jadi nggak tenggelam. Ya kenapa? Karena massa jenisnya akan berubah. Nah, kapal laut pun seperti itu ya. Kalau kapal dibangun, ya tentu ada ruang di dalam kapal. Nah, itu yang membuat massa jenis kapal tidak cukup besar daripada massa jenis dari air laut sehingga kapal bisa mengapung. Nah, yang nomor 9 ini ya kita harus perhatikan gaya yang bekerja apa saja. Jadi kalian gambar saja diagram gayanya yang bekerja di sini gaya apa saja. Yang pertama tentu paling jelas ya,
balok tersebut akan mengalami nih ke bawah sini, di sini aja dulu. Ini ada gaya gravitasi, kemudian yang menekan balok ke atas ini gaya apung, kemudian yang menahan balok ini supaya nggak terus jatuh, ini ada gaya tegangan tali. Nah, kalau di diagram gaya gambarnya seperti apa? Kayak gini, FG, satu ke atas adalah tegangan tali, satu lagi ke atas adalah gaya apungnya tadi. Nah, besaran yang diketahui adalah rho dari aluminium, dan ini di soalnya kurang ya, harusnya rho dari alkoholnya ini juga diberitahu, tulis di bawah aja, etil alkohol EA ya, rho dari etil alkohol 790 kg per meter kubik. Nah, sudah diberitahu semuanya, juga gaya yang bekerja juga sudah kita tuliskan di sini. Jangan lupa kita berarti harus pakai persamaan hukum Newton untuk yang sumbu Y, dan karena ini setimbang statis ya, nggak ada pergerakan, jadi sama dengan nol. Tuliskan gaya yang bekerja apa saja. Yang pertama adalah gaya apung, nih, ditambahkan T yang positif ya, yang ke atas, dikurangi gaya gravitasi karena ke bawah sama dengan nol. Nah, ini kalau dituliskan semua, untuk gaya apung ini adalah rho dari fluida yang dipindahkan ya, berarti rho dari etil alkohol, jangan keliru di bagian sini, volume dari alkohol yang dipindahkan atau volume dari aluminium ini ya, berarti balok aluminium, kita tulis saja AL sesuai dengan simbol yang dipakai di soal. Volume dari balok aluminium kalikan percepatan gravitasi. Ini kan massa atau tidak lain dari massa sebenarnya. Massa kali G kan berat. Nah, berat dari fluida yang dipindahkan. Fluidanya etil alkohol, jadi massa jenis etil alkohol yang dipakai ya. Volumenya balok karena baloknya terendam sepenuhnya, baloknya terbuat dari aluminium. Ditambah tegangan tali, ini yang ditanyakan ya T-nya, jadi kita nggak ketahui, dikurangi gaya gravitasi dari baloknya. Itu gaya gravitasi itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, massanya diketahui dari mana? Diketahui dari massa jenis dikalikan volumenya. Nah, ini volume udah diberitahu di soal, jadi gampang. 100 cm itu adalah volumenya. Volume tulis aja ya, volume AL. Dikalikan apa? Percepatan gravitasi. Jangan lupa ini tidak lain dari massa dari aluminium ya. Ini massa dari etil alkohol, biar nggak lupa. Etil alkohol EA ya tulisannya. Aluminium Al 0 sama dengan 0. Nah, dari sini yang nggak diketahui cuma T saja. G udah tahu, ini semua udah tahu, volume udah tahu ya, volume AL, rho etil udah tahu, aluminium udah tahu. Nah, udah tinggal ngitung aja nih, masukin angka doang kerjaannya. Hati-hati masukin angka dengan satuan ya, hati-hati. Ini kalau kalian benar menjawab 1,9 Newton. Oke, nah titik pentingnya adalah saat menentukan massa jenis dan volume milik siapa ya. Jangan lupa di sini kita punya dua massa jenis, tapi satu volume saja, yaitu volume balok aluminium. Massa jenisnya ada massa jenis etil alkohol dan sejenis aluminium. Oke, kayaknya cukup sampai di sini. Ini soal terakhir. Boleh kalau ada pertanyaan. Sekarang aku bikinkan link yang baru ya. Soal terakhir. Nah, di kolom chat
kolom chat. Silakan diklik link Google Form yang baru di kolom chat. Kita akan memberikan feedback, pemahaman kalian, pertanyaannya apa. Untuk yang soal terakhir. Jangan lupa volumenya diubah ke meter kubik ya. Jadi kalau diubah ke meter kubik 100 kalikan 10 pangkat min 6. Ya 1 kalikan 10 pangkat min 4 deh. Nah ini sentimeter kubik ya. Sentimeter ke meter 2 tingkat. Tapi ini pangkat 3 berarti 6 jadinya. Satu yang lainnya sudah meter kubik. Yaitu, ini udah meter kubik udah standar SI ya. Baru masukkan angkanya. Kita lihat paham semua. Yang kita selesai udah paham semua. Oh kurang paham. Kalau kurang paham tanya bagian apa yang belum paham. Apa ini? Tanya aja di sini. Isi lagi boleh. Salah paham. Oke. Tidak ada. Oke. Kalau gitu cukup ya. Cukup lama karena kita nunggu jawaban aja selamanya tadi. Tutup formnya. Oke, kayaknya cukup. Minggu depan membahas yang dinamika fluida, tapi dikit aja tuh harusnya pembahasannya. Nggak begitu banyak. Mungkin sekalian bisa persiapan UAS. Oke, terima kasih. Mau cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan selamat sore Pak. Oke, semuanya.